Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Marvelinda dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 7. Di sini saya akan mereview tentang korupsi daging berjanggut. Korupsi daging berjanggut. Seorang importer daging, sebut saja Ahmad Farhan, mengeluh soal tata niaga perdagangan daging di Kementerian Pertanian. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Jatah impor yang ia ajukan hanya sebagian kecil dikabulkan, padahal ia memenuhi semua persyaratan yang diminta, di antaranya persediaan gudang, penyimpanan, dan jalur distribusi. Salah satu importir yang menjadi sumber tempo adalah Maria Ratna, pemilik PT Chausa Prima, perusahaan importir daging yang kini Direktur Utama PD Dharma Jaya, badan usaha di pemerintahan DKI. Tempo juga menghubungi Direktur Eksekutif Sosialisasi Perdagangan Importir Dagang Indonesia, Thomas Sembiring. Kini Thomas menduduki ketua umum asosiasi itu. Dari Maria Ratna, dua Retno dan Agung bertemu dengan pejabat Kementerian Pertanian menunjukkan dokumen impor daging karena alasan keamanan. Pejabat itu tak ingin diidentifikasi terbuka. Basuki menjadi ketua asosiasi perusahaan importir daging di Indonesia 2003 sampai 2008. Ia pemain lama impor daging. Berkongsi dengan adiknya, ia mengendalikan PT Investindo Pratama. Setelah pemain impor daging itu ditulis Tempo dalam dua laporan utama pada 2011, peta permainan impor daging berubah. Pemain utama bergeser ke Indoguna Utama, pemilik Elizabeth Liman, yang mendapat jatah impor terbesar, yakni 3 ton. Seseorang menangani permainan daging ini menyebut berlimpahnya kuota Indoguna merupakan buah kedekatan Elizabeth Liman dengan Lutfi Hasan. Ketika itu Presiden Partai Keadilan Sejahtera, seorang pebisnis daging impor, mengatakan Lutfi mulai cawe-cawe dengan urusan kuota di Kementerian Pertanian pada tahun 2000, menggantikan Suripto. Yang kedua, korupsi mega simulator kemudi. Kisah ini bermula tak kala Swekodjo bersuara dengan kawan lamanya, Andrie Tajapranata, pemilik PT Mega Citra Nusantara pada 2009. Andre mengenalkan seseorang, Budi Susanto. Keduanya mengakui sedang mengerjakan proyek simulator kemudi di Kovrov lalu lintas. Andre mengajak Swekodjo terlibat membuatkan desain simulator, tapi tak lama kemudian perkongsian Andre dan Budi retak. Budi meminta Swekodjo menyelesaikan proyek. Swekodjo terlibat lebih jauh ketika Badan Pemeriksaan Keuangan mengaudit jumlah proyek di Kovrov lalu lintas pada Maret 2010. Budi meminta Swekodjo menyiapkan laporan pengadaan agar tak menjadi temuan Bapak. Imbalannya, Budi menjanjikan proyek baru untuk Swekodjo seperti menemukan durian runtuh. Pada 2011, Swekodjo mendapat jatah proyek simulasi sebesar 198,5
miliar. Itu tentu saja tak gratis. Ada syarat tak tertulis. Suekojo wajib menyetor fulus ke peninggi kepolisian. Di tengah jalan perkongsian budi Suekojo pun berantakan. 5 hari kemudian, Suekojo dijebloskan ke penjara atas laporan penipuan dan penggelapan dari Budi. Geram bukan kepalang. Suekojo meminta sekretarisnya, Rurin, menyebarkan dokumen antara lain ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, dan aktivitas anti korupsi. Redaksi Tempo tak berhenti menelisik majalah ini, menerbitkan 3 cover story membongkar proyek lancung tersebut. Belakangan, Markas Besar Polri menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka, menyadip KPK yang juga mengusut perkara ini. Hubungan KPK Polri pun menjadi panas. Ujungnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Joko Susilo 10 tahun penjara. Mahkamah Agung memberatkan hukuman menjadi 18 tahun penjara. Yang ketiga, villa mewah di balik banjir Jakarta. Berawal dari perasaan wartawan Tempo untuk menelusuri sumber banjir Jakarta, yang ternyata salah satu disebabkan oleh hilangnya sumber resapan di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dibabat habisnya hutan lindung di sana, digadang-gadang demi membangun villa-villa mewah milik beberapa peninggi negeri. Mulainya peliputan ini oleh Cahyo berangkat dari Puncak bersama Ramidi. Keduanya menyamar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor yang sedang melakukan penelitian, namun hasilnya nihil karena selalu dibuntut oleh tentara penjaga. Tak putus asa, Cahyo memutuskan kembali menyamar, tapi bukan sebagai mahasiswa lagi. Ia mengontrak fotografer Alif Fadila dan Nikmatul Huda. Cahyo merencanakan membuat pemotretan pernikahan di Catamiang dengan ia berperan sebagai pemandu, Alif sebagai pemeran pengantin, dan Nick sebagai pengantin perempuan. Dan strategi itu membuahkan hasil. Dan hasil tersebut ditemukan 300 villa yang berdiri mewah di sana, hasil dari teropong yang menggunakan kamera tersebut. Yang keempat, terakhir, penjara khusus yang terbongkar. Pengintaian dari gedung sebelah merupakan bagian akhir dari serangkaian investigasi jurnalistik untuk membuktikan informasi awal bahwa Ain memperoleh fasilitas khusus di penjara. Ia tak pernah menempati sel resminya dan justru menempati aula yang sebenarnya ruang serbaguna. Secuil informasi awal itu diperoleh Budi Setiarso, redaktur utama yang ketika itu memimpin Kompartemen Investigasi. Dari seorang narasumber pada Oktober 2009, informan yang hingga pekan lalu belum bersedia disebut identifikasi itu adalah seorang pengusaha dengan jaringan lobi luas. Pada saat itu, ia baru menemukan Ain di penjara Pondok Bambu. Sebelum ditangkap, seperti terungkap dalam rekam yang disodorkan Jaksa Komisi Anti Korupsi sebagai bukti pengadilan, Ain menghubungi sejumlah elit politik, peninggi kejaksaan, juga jenderal kepolisian. Pertemanannya dengan tokoh-tokoh politik, termasuk lingkaran dalam istana, pun ramai menjadi pergunjingan.
Berbekal informasi yang sesuai itu, Kompartemen Investigasi mengusulkan rencana liputan ke rapat perencanaan redaksi pada suatu Senin pagi. Karena bukti awalnya sangat lemah, rapat menolak dan meminta tim investigasi melakukan verifikasi terlebih dahulu. Pada hari besok, pada Selasa dan Kamis, Ule datang pagi-pagi. Ia mendapat petunjuk cara masuk. Ternyata gampang saja, asal tahu passwordnya. Ule mengobrol dengan pembesuk, menanya-nanya siapa yang mereka kunjungi dan nomor selnya. Berbekal nama dan nomor sel yang dia hafal, Ule datang besok harinya. Ia lolos dari gerbang. Di dalam tentu saja yang membesuk dan yang membesuk tidak saling kenal. Lama dia di dalam, tengok kanan tengok kiri, mencari orang yang kira-kira bisa diajak mengobrol. Ule melihat satu pemuda yang tampak gampang diajak bicara. Pemuda itu akhirnya setuju dititipkan kamera kancing untuk merekam ruangan AI.